Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap hari kita hidup dalam tuntunan Tuhan, kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita hidup dalam cinta kasih Tuhan Yesus sehingga Ebenezer. Sampai saat ini, sampai di sini, Tuhan masih menyertai kita. Haleluya. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Kau Bapa yang baik. Saat yang indah, kami juga akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Musa dan Harun diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun, kepada Raja Mesir, berkata untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan, ya kan, dari kerja paksa ini, supaya mereka keluar dan beribadah kepada Tuhan. Namun yang terjadi, Alkitab mencatat justru umat Tuhan malah tambah dibikin susah, saudara, ya. Tambah dipersulit kerjanya, tambah dibuat menderita kehidupannya. Akhirnya mereka komplain lah sama Musa dan Harun ketika mereka keluar, ketika mandor-mandornya ini mereka ketemu dengan Musa dan Harun. Wah, mereka marah-marah, saudara. Ya, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Akhirnya kita ikut Tuhan, kita memutuskan terima Yesus. Tapi kok seakan-akan hidup tambah berat ya. Iya kan? Tidak sedikit anak-anak Tuhan bilang, pendeta saya ikut Tuhan kok bukannya masalah hilang, bukannya pergumulan lenyap, tapi kok tambah berat ya pendeta, tapi kok tambah susah. Saudara, ini yang dialami umat Tuhan. Rupa-rupanya ini juga yang dialami orang-orang Israel pada saat mereka didatangi Harun dan Musa yang dengan tujuan baik untuk membebaskan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka untuk membebaskan umat Tuhan ini. Tapi justru yang terjadi malah dipersulit kehidupannya, diperberat pekerjaannya. Lalu akhirnya Musa komplain sama Tuhan di dalam Keluaran pasal 5 ayat 22 dan 23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Kan ini yang sering kali kita hadapi, saudara. Ikut Tuhan bukannya tambah tenang hidup, justru malah tambah masalah. Makanya tidak sedikit umat Tuhan bertanya, kenapa ya ikut Tuhan? Kok jadi tambah banyak masalah? Kok ikut Tuhan bukannya tambah enak hidupnya, justru tambah menderita? Saudara, sorry ya. Ketika kita mempertanyakan hal ini, kita lupa satu hal. Kenapa kita lupa satu hal? Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti hidup kita diatur oleh Tuhan. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tandanya kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk diatur oleh Tuhan. Berbeda dengan dulu kita tidak memberikan diri kita kepada Tuhan. Dulu belum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita hidupkan suka-sukanya kita, mau-maunya kita. Orang nyakitin kita, kita balas yang jahat dengan yang jahat. Orang nyusahin hidup kita, kita lebih parah, kita sikat, kita hajar. Iya kan? Suka-suka saya. Tapi sekarang ketika kita ikut Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada rules. Sama-sama bilang sama saya, ada peraturan. Nah, peraturan inilah yang seringkali membuat kita, aduh kok kayaknya hidup saya berat banget ya. Hidupnya susah banget ya. Selain itu, saudara dikasih dalam Tuhan, tentunya Tuhan menuntun kita untuk mendidik kita, melatih kita, mendewasakan kita melalui setiap pergumulan, melalui setiap masalah. Karena kita sudah memutuskan hidup kita milik Tuhan. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
maka saat itu Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Tuhan yang mengatur hidup saudara dan saya. Bukan ego kita lagi, bukan suka-suka kita lagi, tapi suka-sukanya Tuhan. Itulah yang seringkali membuat kita, terlebih khusus tuh daging kita, saudara. Ya, terlebih khusus tuh daging kita ini yang menolak. Karena dulu sebelum kita kenal Tuhan, dulu sebelum kita mau diatur sama Tuhan, dulu sebelum kita memberikan hidup kita sama Tuhan untuk sungguh-sungguh, kita suka-suka kita. Daging kita minta apa, kita ikutin. Ego kita minta apa, kita turutin. Tapi sekarang nggak bisa. Ada hukum itu. Nah, itulah yang terkesan membuat kok hidup tambah berat ya ikut Tuhan. Kok hidup kayaknya tambah susah ya ikut Tuhan. Karena sekarang kita mengambil keputusan untuk diatur oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Bersamaan dengan itu Tuhan izinkan mendidik kita, melatih kita, mendewasakan kita, memproses kita. Saudara ingat gak ketika umat Tuhan masuk dalam keluar dari tanah Mesir dalam pimpinan Tuhan loh, melewati padang gurun dengan tiang awan di depan dan tiang api di malam harinya. Lalu kemana Tuhan bawa? Terkadang Tuhan bawa ke tempat-tempat yang nggak enak. Ada air, tapi airnya pahit. Terkadang nggak ada air sama sekali. Ya, terkadang dibawa ke tempat-tempat yang jalan buntu, di depan Laut Tiberau, di belakang orang-orang Mesir yang hendak menghabisi mereka. Nggak tahu mesti buat apa. Terkadang Tuhan membawa kita ke tempat-tempat untuk melatih, mendidik, mendewasakan umatnya. Untuk apa? Satu, untuk tetap percaya. Untuk itu aja. Bahwa di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan ikut Tuhan, Tuhan tetap sediakan jalan keluar. Tuhan tetap menghibur, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Dan terbukti, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, kesukaran, bahkan penderitaan dalam kita mengiring Tuhan, toh Tuhan tetap tolong kita. Makanya ada jaminan, pencobaan, masalah, pergumulan, penderitaan, kesusahan, apapun namanya itu dalam kita mengiring Tuhan, tidak ada yang akan melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan setia. Jadi kalau saudara hari ini merasa kok ikut Tuhan tambah banyak masalah, ya bukan banyak masalah saudara. Terkadang Tuhan mendidik, melatih, mendewasakan kita, bukan banyak masalah. Hanya karena kita mau diatur atau enggak sama Tuhan. Kita tidak lagi mengikuti keegoan kita, keinginan daging kita, karena ada hukum. Kalau dulu kita hidup tanpa hukum Tuhan, sekarang kita hidup di dalam hukumnya Tuhan. Itu sebabnya terkesan menurut daging kita kok tambah berat. Menurut daging kita, hawa nafsu, ego kita, emosi kita agak susah. Tapi di balik semuanya itu saya mau ajak setiap kita untuk mengerti bahwa Tuhan pakai segala sesuatunya itu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan, Tuhan bentuk setiap kita untuk menjadikan kita pribadi yang tangguh, pribadi yang diubahkan, pribadi yang dewasa, dan pribadi yang mengikuti kehendak Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali kami mengeluh dalam kami mengikut Tuhan. Seringkali kami bertanya-tanya, kenapa hidup kami tambah susah semenjak kami ikut Tuhan? Kenapa hidup kami tambah menderita semenjak kami ikut Tuhan? Namun hari ini kami dibukakan, kami disingkapkan. Biarlah setiap proses, setiap masalah, setiap pergumulan dalam kami mengiring Tuhan yang kami hadapi ya Bapak, boleh menjadikan kami pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh. Hamba mengucapkan berkat buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin, sehingga kami tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.